Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Ibadah itu ada yang masuk kepada ibadah lisan, ibadah hati, dan ibadah yang masuk kepada anggota badan. Karena pada hakikatnya, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah agar mereka melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan ibadah mereka, tetapi merekalah yang membutuhkannya. Maka barang siapa yang menolak beribadah kepada Allah, ia adalah makhluk yang sombong. Secara sifat, ibadah itu ada yang masuk kepada kategori sunnah, dan ada juga yang masuk kepada wajib. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ada yang lebih cenderung mengerjakan yang sunnah, sehingga lupa terhadap yang wajib. Ada juga yang lebih mencintai yang wajib, sehingga yang sunnah ditinggalkan. Padahal sunnah dan wajib adalah dua ibadah yang saling berkaitan erat dari sisi keutamaan. Hukum mengerjakan ibadah wajib adalah mutlak dikerjakan. Artinya setiap muslim harus mengerjakan ibadah itu. Apabila meninggalkan, maka ia akan mendapatkan dosa. Sementara ibadah bersifat sunnah, setiap muslim tidak harus mengerjakan urusan itu dan tidak berdosa bila meninggalkannya. Banyak di antara kaum mukmin apabila azan berkumandang, mereka berleha tidak mengindahkan panggilan untuk segera sholat berjamaah di masjid. Padahal sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki menurut kebanyakan ulama adalah sebuah kewajiban. Tapi pada kenyataannya, umat Islam malah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Banyak orang kaya di dunia ini lupa terhadap hak orang-orang miskin, sehingga mereka tidak sadar terhadap sebuah kewajiban terhadap hartanya. Hendaknya manusia mengeluarkan zakat, karena pada setiap harta yang kita miliki ada hak fakir miskin. Pemirsa Hasanah yang dirahmati Allah, episode Hasanah kali ini akan membahas tentang beberapa ibadah wajib yang seringkali kita lupakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Di antara ibadah yang sering dilupakan oleh umat muslim adalah menjawab salam. Ulama juga sepakat bahwa memberi salam hukumnya sunnah, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang yang bersin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mereka berselisih tentang apakah kewajiban menjawab salam gugur jika salah seorang sudah menjawabnya. Imam Malik dan Asy-Syafi'i menyatakan gugur kewajiban menjawab salam. Sedangkan para ulama ahli Kufah menyatakan tetap menjadi fardu kifayah. Salam adalah sapaan yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan bisa mempererat tali persaudaraan. Sebuah doa untuk kebaikan bagi kita hingga sudah selayaknya kita membalas dengan kebaikan juga. Namun, jika ucapan salam yang berupa doa tidak diucapkan dengan baik dan benar, bahkan diucapkan asal-asalan, tak ada kewajiban bagi kita untuk menjawabnya. Menjawab salam memang wajib dan memberi salam memang sunnah. Namun ada beberapa kondisi di mana seseorang sebaiknya tidak memberi salam. Di antaranya adalah
kita tidak boleh mengucapkan salam kepada orang yang sedang membuang hajat, orang yang sedang azan, sedang membaca Al-Quran, dan talbiyah saat ihram. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar menyebutkan bahwasannya ada seseorang yang lewat sedangkan Rasulullah sedang buang air kecil, dan orang itu memberi salam. Maka Nabi tidak menjawabnya. Hadis riwayat Muslim. Salat 5 waktu bagi umat Islam adalah wajib. Bukan 3 waktu, tapi 5 waktu. Memang ada beberapa keringanan dalam hal salat, seperti ketika berpergian atau sakit, berupa menggabungkan waktu salat dan menyingkat rakaat. Namun pengecualian ini tidak berlaku selamanya, karena kewajibannya jelas, salat 5 waktu. Salah satu ibadah wajib yang sering dilupakan lainnya adalah sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Bahwa bagi setiap laki-laki muslim yang tidak memiliki uzur, sholat 5 waktu itu wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah hukum wajibnya sholat berjamaah. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu bagi laki-laki wajib dilakukan berjamaah dan di masjid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki buta. Kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid." Lalu dia mohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diberi keringanan dan cukup salat di rumahnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keringanan kepadanya. Ketika dia berpaling untuk pulang, beliau memanggilnya seraya berkata, "Apakah engkau mendengar suara azan panggilan salat?" Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka hendaklah kau penuhi panggilan itu." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan seorang laki-laki yang buta untuk tetap sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah yang dilakukan di masjid memiliki pahala yang besar daripada sholat sendirian. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat berjamaah 27 kali lebih utama daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid juga dijanjikan akan diangkat beberapa derajat, dibacakan sholawat, dan didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah, sholat seseorang dengan berjamaah lebih besar pahalanya sebanyak 25 atau 27 derajat daripada sholat di rumahnya atau di pasar, maksudnya sholat sendirian. Hal itu dikarenakan apabila salah seorang di antara kamu telah berwudu dengan baik, kemudian pergi ke masjid, tidak ada yang menggerakkan untuk itu kecuali karena dia ingin sholat. Maka tidak satu langkah pun yang dilangkahkannya, kecuali dengannya dinaikkan 1 derajat baginya dan dihapuskan 1 kesalahan darinya sampai dia memasuki masjid. Dan apabila dia masuk masjid, maka ia terhitung sholat selama sholat menjadi penyebab baginya untuk tetap berada di dalam masjid itu. Dan malaikat pun mengucapkan salawat kepada salah seorang dari kamu selama dia duduk di tempat sholatnya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, berilah rahmat kepadanya, ampunilah dia dan terimalah taubatnya, selama ia tidak berbuat hal yang mengganggu dan tetap berada dalam keadaan suci." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menjalaninya. Amin. Allahumma amin. Kewajiban lain yang sering kita lalai adalah membayar zakat. Padahal kedudukan zakat begitu agung dan diletakkan sebagai rukun Islam yang 5. Zakat mal atau zakat harta adalah salah satu bentuk ibadah yang kebanyakan orang sudah melupakannya. Banyak umat muslim beranggapan bahwa mengeluarkan zakat fitrah pada hari raya Idul Fitri sudah lebih dari cukup. Padahal zakat mal berfungsi untuk mensucikan harta dari perkara yang haram dan menjaga harta dari hak fakir miskin.
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, kemudian kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Al-Baqarah ayat 267. Para ulama sepakat terdapat beberapa syarat bagi orang yang harus mengeluarkan zakat mal. Pertama adalah yang mengeluarkan zakat mal mesti seorang muslim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan non-muslim, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Al-Furqan ayat 23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Beritakan kepada mereka kaum muslimin bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Dan syarat kedua adalah status merdeka. Zakat tidak diwajibkan kepada budak dan hamba sahaya, karena hartanya adalah milik tuannya, maka tuannya lah yang wajib menzakatinya. Syarat ketiga dalam berzakat adalah sudah memenuhi usia dewasa. Zakat hanya diwajibkan kepada orang dewasa, tidak kepada anak-anak yang belum balik. Akan tetapi jika anak itu memiliki harta yang sudah sampai nishab 1 tahun, maka walinya yang mengurusnya wajib untuk mengeluarkan zakat dengan niat untuk mereka. Syarat keempat dalam berzakat adalah berakal. Orang yang tidak berakal kedudukannya sama dengan anak-anak, maka walinya yang dibebani untuk membayar zakat. Setelah syarat orang penzakat sudah dipenuhi, maka para ulama sepakat bahwa ada beberapa syarat lagi di mana harta itu wajib dizakati. Pertama adalah status harta tersebut kepemilikan penuh, yaitu harta tersebut berada dalam pengawasan dan kekuasaan penuh, di mana pemiliknya berkuasa untuk mengusahakan dan mengambil manfaat dari usahanya. Maka barang siapa yang memiliki harta dalam kepemilikan penuh, maka wajib baginya mengeluarkan zakat. Kepemilikan itu bisa berupa hasil usaha, sewaan, pemberian negara, atau pinjaman. Lalu kedua, apabila status harta itu tercampur, maka bisa dikeluarkan selama kepemilikan harta masing-masing bisa dibedakan. Maka cara membayar zakatnya dengan cara terpisah. Akan tetapi kalau tidak bisa dibedakan, maka membayar zakatnya dengan cara digabungkan. Bagi kepemilikan harta gabungan, maka wajib bagi mereka mengeluarkan zakat apabila sudah sampai nishab. Seperti dalam pertanian, bagi pemilik tanah wajib mengeluarkan zakat dari hasil tanamannya. Sebagaimana yang mengerjakannya pun wajib membayar zakat dari hasil bagiannya. Harta menjadi wajib zakat apabila sudah sampai nishab, yaitu harta yang telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan syariat. Namun apabila harta tersebut belum sampai kepada nishab, maka bebas dari kewajiban zakat. Kalau kepemilikan hartanya beragam, maka bisa digabungkan berdasarkan kesamaan jenis. Misalkan, kerbau dengan sapi, kambing dengan biri-biri, dinar dengan dirham, dan mata uang dengan harta perniagaan. Selama harta tersebut berlakunya 1 tahun atau haul dan sudah mencapai nishab, selama harta itu masih berupa harta produktif seperti mata uang atau binatang ternak, semua harta dihitung hasilnya kecuali apa yang keluar dari bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memanfaatkan harta, maka tidak ada zakat baginya sampai genap 1 tahun pada pemiliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun yang keluar dari bumi seperti biji-bijian, buah-buahan, maka zakatnya ketika panen dan tidak disyariatkan menunggu 1 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan membayar zakatnya. Al-An'am ayat 14. Dan siapa saja yang memiliki emas yang sudah sampai nishab atau sudah 1 tahun, maka wajib bagi pemiliknya mengeluarkan zakat. Berkembang, zakat hanya diwajibkan kepada harta yang berkembang, yaitu bisa bertambah dengan diusahakan. Harta yang berkembang ini dibagi menjadi 2 macam. Yang berkembang dengan sendirinya seperti binatang ternak dan tanaman, dan berkembang dengan berubah zatnya serta diusahakan, seperti mata uang yang berkembang dengan diniagakan. Ibadah wajib lainnya yang sering kita lalai daripadanya adalah berpuasa selain di bulan Ramadan, yaitu puasa kifarat atau puasa sebagai denda karena sebuah pelanggaran. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dilaksanakan sebagai denda atas pelanggaran tertentu. Perbuatan yang diwajibkan atasnya berpuasa kifarat adalah melakukan hubungan badan antara suami dan istri di siang hari pada bulan Ramadan. Melakukan hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan bagi suami istri adalah sebuah pelanggaran yang sangat berat hukumannya. Maka seseorang yang melanggar larangan ini akan mendapatkan kifarat atau denda berupa puasa selama 60 hari berturut-turut tanpa terpisah kecuali ada uzur syar'i. Apabila tidak mampu, maka harus memberi makan kepada 60 fakir miskin, lalu membunuh seorang muslim tanpa disengaja. Maka ia wajib membayar kifarat dengan memerdekakan hamba sahaya yang beriman, atau bisa membayarnya dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Lalu mencukur rambut ketika berihram. Orang yang sedang berihram, baik haji ataupun umroh, wajib mentaati hal-hal yang terlarang dalam ihram. Salah satunya adalah dilarang mencukur rambut sebelum tahalul. Apabila orang yang sedang berihram mencukur rambutnya padahal belum tahalul, akan terkena kifarat atau denda, yaitu dengan puasa selama 3 hari atau sedekah kepada 6 fakir miskin dengan menyembelih binatang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa di antara kamu sakit atau ada gangguan di kepalanya sehingga terpaksa mencukur kepalanya, tebusannya dengan saum atau sedekah atau menyembelih binatang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Berburu ketika berihram juga dilarang dan terdapat konsekuensi denda. Apabila larangan ini dilanggar, maka wajib membayar kifarat atau denda dengan menyembelih binatang sebesar binatang buruannya, atau memberi makan kepada beberapa fakir miskin, atau puasa beberapa hari. Besarnya binatang yang disembelih, banyaknya puasa, dan banyaknya fakir miskin yang harus diberi makan ditentukan oleh seorang hakim yang jujur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa yang membunuh binatang buruan, balasannya dengan ternak sebesar yang diburunya, yang ditetapkan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, yang merupakan hadyu yang diantarkan ke Ka'bah atau kafaroh dengan memberi makanan beberapa orang miskin, atau saum yang seimbang dengan itu, agar dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Kafarat denda juga berlaku dalam beberapa pelaksanaan ibadah haji, seperti jamaah yang sejak awal diniatkan melaksanakan haji tamtu, maka wajib atasnya menyembelih hadyu atau semacam kurban di tanah suci. Jika karena satu dan lain hal tidak mampu melaksanakannya, maka wajib membayar kifarat atau denda dengan puasa selama 10 hari. Caranya, puasa 3 hari saat melaksanakan haji dan puasa 7 hari setelah kembali ke tanah air. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji di dalam bulan haji, maka wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat.
Tetapi jika ia tidak mendapatkan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila telah pulang ke tanah air. Itulah 10 hari yang sempurna. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Membayar kafarat juga bisa dilakukan apabila tidak mampu memenuhi nazar. Apabila kita bernazar atau bersumpah untuk melakukan sesuatu, namun karena satu dan lain hal, sumpah tersebut tidak bisa dilaksanakan, kita akan terkena sanksi kifarat atau denda. Misalnya, seseorang yang sedang sakit parah, kemudian dia bernazar, "Demi Allah, seandainya saya bisa sembuh, maka saya akan berinfak 10 juta rupiah." Namun setelah diberi kesembuhan oleh Allah, ternyata orang itu tidak memiliki uang. Maka ia konsekuensinya harus membayar kifarat atau denda dari sumpahnya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Dia akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kifarat denda melanggar sumpah itu dengan memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan kepada mereka pakaian, atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, saumlah 3 hari. Yang demikian itu adalah kifarat denda sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah tetapi kamu langgar. Dan laksanakanlah sumpahmu. Demikian Allah terangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur kepadanya. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 89. Ayat ini menerangkan kalau kita bersumpah kemudian tidak mampu melaksanakan sumpah tersebut, kita harus membayar kifarat atau denda dengan cara memberi makan kepada fakir miskin, memerdekakan hamba sahaya, dan puasa selama 3 hari. Para ulama sepakat bahwa nazar boleh dilakukan selama tidak memberatkan kepada kita. Namun tidak boleh dijadikan permainan, karena nazar adalah salah satu perbuatan yang wajib dikerjakan. Jika seseorang memiliki nazar, kemudian meninggal tanpa sempat menunaikan nazarnya, maka puasa nazar itu diwariskan atau ditanggung oleh ahli warisnya untuk disempurnakan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya ada seorang perempuan telah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dan ia meninggalkan kewajiban puasa nazar yang belum sempat ia tunaikan. Apakah aku boleh berpuasa untuk menggantikannya?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Apakah pendapatmu kalau seandainya ibumu mempunyai hutang dan kamu membayarnya? Apakah hutangnya terbayarkan?" Perempuan tadi menjawab, "Iya." Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah untuk ibumu." Hadis riwayat Muslim. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini. Semoga dengan tayangan ini kita diberi kemudahan dalam mengerjakan ibadah yang wajib. Bersyukur dengan keadaan bangsa yang aman. Lalu janganlah kita pandang remeh sebuah perintah dari syariat agama, sekalipun perintah itu hukumnya sunnah. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada jalan yang lurus dan jalan yang diridhoinya, dan mampu menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.